Dan ia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah padanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Agak moga karena tidak banyak kegiatan. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang berpikir bahwa dengan banyak uang mereka akan bahagia, mereka akan senang dan dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tetapi apakah betul bahwa uang atau materi yang ada ini dan menjadi milik kita dapat menjamin kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah? Tentu saja jawabannya dengan tegas dikatakan bahwa harta tidaklah dapat dijadikan suatu ukuran atau suatu landasan seseorang untuk dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau demikian apa yang menjadi landasan Roma? Yang menjadi landasan adalah kalbu kita, nus kita. Antara nus dan kalbu ini harus bersih, harus murni, dan harus betul-betul tidak ada noda. Artinya apa? Artinya kehidupannya itu terlandasi dengan Allah di dalam setiap kehidupannya. Maka dikatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga, maka hangat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat mencurinya. Artinya apa? Artinya harta di surga ini mempunyai nilai yang lebih baik dan dapat dikatakan sebagai mempunyai nilai yang adiluhung, indah dan sempurna. Lah, untuk mendapatkan harta di surga itu tidaklah dapat seperti orang membalikkan telapak tangan, tetapi harus ada laku, harus ada tindakan yang becek di dalam kehidupan kita manusia sebagai orang percaya. Makanya menyangkal diri ini adalah sesuatu yang penting untuk mengendalikan diri ini. Kalau kita melihat di dalam mengikut Kristus kan ada 3 hal yang perlu diikuti, tapi 2 ini harus dilewati. Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut. Menyangkal diri ini apa? Karena musuh yang paling besar di dalam hidup manusia itu bukan setan, bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Nah, diri sendiri inilah yang harus dikendalikan sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah,
kalau orang sudah mempunyai sikap dan karakteristik semacam ini, maka tidak terbesit di dalam pikirannya untuk senantiasa terikat dengan apa yang dinamakan dengan harta benda, kekayaan, seperti halnya yang kita baca pada saat ini, yaitu Lukas 12. Ada seorang kaya yang sangat bodoh sekali, menganggap bahwa harta itu adalah merupakan segala-galanya, kebahagiaan yang paling total. Nah, orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang hedonisme. Ya, artinya apa? Hidupnya hanya kebahagiaan. Maka dikatakan di sana, jiwaku, di dalam jiwaku ada harta. Kita bisa makan-makan, kita bisa senang-senang. Kenapa? Karena barangnya banyak, panennya banyak, bahkan mau membesarkan lumbung-lumbungnya. Menginginkan supaya orang ini, jiwanya itu bergembira, tidak ada kesakitan. Bahkan orang ini di dalam paham hedonisme ini adalah ingin supaya tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Yang ada adalah kebahagiaan, dan itulah tujuan daripada hidup. Dan ini sama dengan aliran Stoik yang hanya memikirkan kesenangan dan kesenangan. Nah, tetapi lupa bahwa kesenangan jagat ini sifatnya semu dan hanya sementara. Nah, orang ini tidak akan dapat mampu untuk mempertahankan hartanya kalau Allah berkehendak untuk mencabut nyawanya. Karena itulah, harta jangan dijadikan suatu alasan untuk dapat membahagiakan. Justru dengan harta benda, jika kita tidak bisa mengendalikan harta benda yang ada ini, tidak akan menjadi berkat, tidak akan menyenangkan, namun akan menjadi petaka. Karena harta bisa mengeksploitasi orang, meremehkan orang, sehingga tidak ada kasih di dalam jiwanya. Padahal sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu selalu berekstasi, sebagaimana Allah itu selalu berekstasi di dalam dirinya sendiri. Artinya keluar dari dalam dirinya sendiri menuju pada dirinya sendiri di dalam roh. Artinya menuju kepada firman. Nah, kasih yang diberikan Allah Bapa pada firman dikembalikan pada Bapa di dalam roh. Nah, manusia kan dikatakan sebagai gambar Allah. Berarti kalau demikian manusia juga tidaklah dapat terpisah dari orang lain, tetapi selalu terikat dengan orang lain. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk yang berbagi, makhluk sosial, makhluk yang senantiasa memberikan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri, yaitu manusia yang lain, karena semua adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Dengan memberikan diri kepada orang lain, menunjuk pada artian bahwa orang ini rendah hati. Orang ini mau untuk melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri. Ya, melihat orang lain itu seperti dirinya sendiri. Nah, kalau seperti ini landasannya, maka orang itu tidaklah akan ada sifat egois di dalam dirinya, tetapi selalu memikirkan orang lain. Nah, orang yang memikirkan orang lain itu menunjukkan ada kasih di dalam dirinya. Nah, itu berarti bahwa kita sedang masuk di dalam penyatu tunggalan dan sekaligus menunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, ketika kita tidak mengasihi orang lain, maka pada saat yang bersamaan kita telah menyangkali keberadaan kita sebagai gambar Allah. Karena sebagai gambar Allah itu harus bisa merefleksikan, memantulkan, dan menerjemahkan karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu di dalam kehidupan kita.
Makanya orang menjahati orang itu dosa. Orang dendam itu dosa. Orang tidak senang dengan orang itu dosa. Dan mengingat kesalahan orang lain itu dosa. Jangan dipelihara di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus betul-betul tulus di dalam hidup. Membersihkan jiwa kita. Membersihkan kalbu kita. Membersihkan pikiran kita. Supaya kita layak untuk menjadi orang Kristen. Apalagi dikatakan sebagai orang-orang ortodok. Orang ortodok ini harus clean. Karena landasan dari ajarannya adalah bersih dan sempurna. Kerendah hatian, penyatuan, dan keterus-terangan serta mempunyai hati yang bersih terhadap orang lain itu perlu di dalam hidup kita. Supaya apa? Makin lama kita makin baik. Apalagi kita sudah ditakbir. Apalagi kita sebagai mempunyai kedudukan di dalam gereja. Jangan sekali-kali seperti itu. Tetapi rendahkanlah hati kita. Supaya kita makin lama hidup makin baik di hadapan Allah. Be holy, because God is holy. Jadi kalau demikian, pantulkan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan itu bukan terletak kepada harta, tetapi terletak pada manunggal dan tidaknya dengan Kristus. Dengan manunggal dengan Kristus melalui gereja dalam sakramen, itulah Roh itu tinggal di dalam kita yang menggerakkan kita berjalan di dalam jalan ilahi. Berjalannya kita di dalam jalan ilahi yang menjadikan kita bahagia, sempurna, dan suci di hadapan Allah. Tetaplah dalam kesucian hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.